Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita ini bernama Bang Is. Beliau adalah mantan wakil ketua pembudidaya lele Banten yang sekarang menjadi tokoh politik dan caleg untuk partai yang tidak akan pernah saya pilih. Jika dirasa baik, cocok, dan bermanfaat, boleh kita ambil. Jika tidak berkenan, boleh diabaikan. 10 peternak lele punya 10 cara yang berbeda, namun tujuannya satu, panen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kita masih bersama ex wakil ketua pembudidaya lele Banten yang sekarang terjun ke partai politik, Bang Is. Kita mau interogasi karena sering terjadi perdebatan tuh. Pakai pakan alternatif ini, ayam tiren apa semua nih protein 100%, pakai ini 100%, pakai ini. Jadi protein 100% tuh paling banyak tuh di grup-grup Kaisar juga selalu jadi pembicaraan tuh hal-hal seperti itu. Nah, gini pemirsa, pada dasarnya setiap hewan itu ada batasannya. Protein yang menjadi asupan mereka itu sebenarnya ada batasannya, bukan berarti tanpa batasan 100%. Sama, saya pun kalau ngomong dari dulu tuh protein segini 100% sama. Padahal ya realitanya ya namanya ayam, emangnya satu ekor ayam protein 100%, nggak ada lemak, nggak ada apanya gitu kan. Nggak ada lemak, enzim sama namanya di satu ekor ayam. Nah, Bang Is, normalnya kalau ini kan setiap hewan tuh asupan proteinnya berbeda-beda ya, standarisasinya ya. Ayam kebutuhan standarnya si hewan itu berbeda-beda kan? Kalau ayam standarnya berapa kebutuhannya dia? 24. Kalau lele? Lele 30 sampai 33. 30 sampai 33. Seandainya mengkonsumsi protein melebihi dari 33, 40, 50 atau sekian mencret. Efek dari mencretnya itu gimana? Pertumbuhan atau tetap gede? Mencret itu kan sakit. Kalau udah sakit ya. Jadi kata-kata yang ada di grup itu nggak benar semua tuh, protein sekian, protein sekian. Ya. Jadi yang paling gampang ya, yang paling ini sih kita cari tahu dulu kebutuhan. Misalnya kita ternak lele, yang kita cari tahu tuh kebutuhan protein lele berapa, seratnya lele berapa. Kalaupun kita misalnya mau bikin pakan alternatif gitu ya nggak masalah. Yang penting pakan yang kita kasih itu range angkanya itu masih di situ. Kalaupun plus minus ya 2-3% nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya kebanyakan sih orang, pakan ini 100%, pakan ini 100%. Emang ada satu pakan, misalnya pakan alternatif apalah, misalnya kita bilang tepung ikan gitu ya, yang paling banyak kan tepung ikan ya. Kita cari tepung ikan yang 100% juga nggak ada. Tepung ikan maksimal 60 ya? Iya, 75 ada. 75 ada, itu kan susah nyarinya. Susah. Jadi nggak ada makanan yang pure proteinnya 100% itu enggak. Jangan usaha tanpa ilmu, resiko kegagalan sangat tinggi. Ikutilah pelatihan budidaya lele dari pemijahan, pendederan bibit, hingga pembesaran dan pemasarannya. Informasi lengkap, cek deskripsi video ini. Intinya, apapun pakannya, kalaupun pakan itu memiliki protein di atas Dari kebutuhan, iya, menjadi penyakit. dan itu akan menjadi penyakit, bukan menjadi Mempercepat pertumbuhan gitu. ya bukan ya, Bukan. malah mencret. Mencret malah jadi penyakit yang menghambat pertumbuhan. Karena pada dasarnya setiap hewan itu membutuhkan lemak, protein, mineral, dan lain-lain. Bukan cuma protein aja yang utama gitu ya. Nah, kalau untuk protein, kalau memang sudah standarisasi di 33% anggaplah standar maksimal yang bisa kita berikan. Kalau sudah terlanjur, umpamanya kita memberikan, karena kita kan nggak bisa memisahkan protein dong. Umpama kita punya satu jenis produk A gitu, apa sosis apa gitu, yang proteinnya 40%. Di uji lab, di ingredients itu di produknya itu tulisannya tuh proteinnya 40%. Itu kalau kita kasih ke ikan nih, ke lele, berarti kan sudah melebihi dari standar kapasitasnya dia. Sudah melebihi dari standar kapasitasnya dia. Itu gimana caranya itu? Nah, itu gimana tuh Bang Is tuh? Kalau udah terlanjur ngasih kayak gitu gimana tuh? Di labelnya tuh sudah ada proteinnya 40 atau 45%. Kan orang petani nggak bisa memisahkan.
ya dilihat dulu. Kalau dia pakan dari pabrik itu nggak bakalan ada yang 40%. Bukan, pakan alternatif. Umpama dia sosis. Kalau pakan alternatif yang paling ini sih yang paling mungkin itu di mix. Di mix. Pakannya yang di mix. Heeh. Pakannya di mix sama misalnya kita kasih yang lain. Heeh. Nah, apa sih yang paling mungkin untuk dikasih itu misalnya Pelet yang low ya yang low atau dedek? Enggak, dedek jadi inian. Tepung-tepungan. Nah, yang paling ini tepung. Tepung. Nah, cuman tepung itu juga kalau misalnya dikasih kayak kan ya. Jadi ya daur ulang sih sebenarnya yang paling gampang. Atau di mix lah istilahnya. Oh, jadi cara alternatifnya adalah di mix. Jadi komponen produk tersebut kita mix dengan yang kandungan proteinnya low. Rendah. Jika Anda ingin bergabung dengan grup Kaisar Lele Nusantara, Anda bisa menghubungi WhatsApp saya. Di sana kita akan berkumpul dengan teman-teman lain yang satu hobi, satu usaha, gratis tanpa dipungut bayaran apa-apa. Di sana kalian bisa berbagi yang kalian tahu dan bertanya yang kalian perlu tahu. Jangan lupa cek deskripsi video ini untuk informasi lebih akurat lainnya. Biasanya paling gampang itu pakai ini tepung gandum. Tepung gandum. Tepung gandum atau yang lain lah. Yang kan banyak tuh yang rendah-rendah. Banyak. Nah, kayak tepung gandum, terus biasanya banyak juga tuh kayak tahu. Berarti produk itu harus digiling dulu dong. Harus Kalau nggak bisa langsung dikasih begitu aja. biar. Malah susah juga ya. Iya. Susah juga. Tuh pemirsa tuh berarti kan kalau kandungan proteinnya tinggi susah juga pemirsa. Bukan malah mempercepat pertumbuhan, malah menghambat. Terus kalau mau dipaksakan pakai pakan alternatif tersebut harus ada pengolahan terlebih dahulu. Iya. Campuran yang paling dominan atau yang paling gampang untuk hal ini adalah ampas tahu. Ya, Contohnya produknya yang adalah paling sosis. yang paling gampang itu yang ada di sekitar kita. Yang ada sekitar kita. Nah, biasanya yang paling gampang dicari itu kan jagung. Jagung. Jagung itu kan dia proteinnya antara 8-9%. Jagung. Tepung jagung. Iya, tepung jagung. Ya pokoknya apa yang ada di sekitar lah ya. Nah, apa yang ada di sekitar. Untuk menurunkan Untuk menurunkan protein yang tinggi tadi. yang tinggi tadi. Tapi kan berarti intinya kan agak sulit juga kalau harus melalui pengolahan lagi. Dihancurin lagi, digiling lagi yang produk awal digabungkan dengan produk ini. Kalau dia sosis, itu kan biasanya kalau langsung dikasih gitu. Iya, langsung dikasih gitu langsung grrrr. Kalau ini sih seharusnya digiling dulu di mix sama yang proteinnya rendah. Dapatkan indukan berkualitas siap pijah 1 paket, 2 betina dan 1 jantan, serta ebook tutorial memijahkan secara alami dan semi alami. Insya Allah berhasil, anti gagal. Karena kalau terlalu tinggi protein, jadinya penyakit juga. Iya, mencret. Bantet malah gak gede-gede ntar. Apa yang dia makan keluar terus menjadi kotoran terus, mencret-mencret. Itu malah amoniaknya tinggi. Malah tinggi amoniaknya. Itu ini kayak ayam lah. Ayam itu kan kebutuhan proteinnya 24% ya. Iya. Nah, yang paling gampang untuk prakteknya itu kita piara ayam. Ya. Kita kasih pakan nanti. Ketinggian proteinnya tuh. Jadi kan 30-33. Iya, sebentar kebutuhan ayam 24. 24. Nah, Overload. emang dimakan sama ayamnya. Perhatikan itu nanti kalau dia Bertelur, telurnya Bukan, keras kalau cangkangnya karena kebanyakan protein. nah, dia buang kotoran aja. Mm-mm. Itu mencret. Terus pertumbuhannya itu beda sama ayam normal. Jadi, apapun jenis Hewannya hewan yang kita budidayakan itu kalau diberikan pakan protein yang kita cari kelebihan, tahu dulu kebutuhan proteinnya, kebutuhan seratnya berapa. Nah, terus kita cari apa sih yang ada di sekitar kita. Misalnya kayak kalau di Bogor tuh kan banyak tuh ampas singkong ya. Nah, banyak ampas singkong, ya kan? Nah, itu bisa dijadikan pakan
Oke. Ya pemirsa, semoga ngerti tuh, kalau yang nyimak videonya pasti ngerti. Obrolan santai ini memberikan wahana masukan kita, memberikan pakan alternatif itu boleh, tapi tidak boleh melebihi dari kapasitas si asupan yang dibutuhkan dari si hewan ternak tersebut. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Yang mau nanya-nanya tulis aja di kolom komentar, ntar saya respon, saya bikinin konten atau gimana. Kalau respon satu-satu, kadang-kadang di beberapa konten pertanyaannya rada sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.